Jadi setelah menyatakan kasasi, maka penggugat harus memasukkan memorinya dalam waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi. Nah, demikian juga untuk lawannya termohon kasasi harus memasukkan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi. Nah, kemudian berkas tersebut akan dikirim ke Mahkamah Agung. Nah, berbeda dengan upaya hukum banding, di dalam memori bandingnya kita bisa mengulang pokok perkara, ya kan, di dalam memorinya. Akan tetapi di dalam kasasi hanya ada dua alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Yang pertama, hakim melampaui batas kewenangannya atau hakim melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hakim lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau memenuhi syarat tetapi tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi yang dikaji di dalam memori kasasi adalah mengenai yuridisnya, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tingkat pertama dan tingkat banding. Apakah sudah benar undang-undang yang dibuatnya? Kalau tidak, apa yang dilalai ataupun syarat-syarat yang tidak dipenuhinya sehingga pertimbangannya itu salah. Jadi di dalam kasasi tidak berbicara lagi pengulangan fakta-fakta persidangan, ya kan? Nah, misalnya hakim melanggar pasal sekian, undang-undang sekian. Nah, majelis hakim yudek majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding seharusnya bla 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 kan gitu. Karena berdasarkan isi undang-undang ini adalah bla 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 bla. Nah, jadi secara yurisnya, ketentuan hukumnya apakah sudah tepat? Jadi tidak berbicara fakta lagi. Berdasarkan fakta yang di persidangan, misalnya kita uraikan di memori kasasi, enggak bisa. Karena berdasarkan jurisprudensi, pengulangan terhadap fakta-fakta di persidangan bukan merupakan kewenangan dari hakim tingkat kasasi dalam mengadilinya. Nah, itu nanti bisa ditolak untuk memori kasasinya. Jadi, jangan sampai salah. Berapa lama jangka waktu putusan di dalam perkara kasasi? Nah, ini yang sering tidak dipedomani oleh hakim pada Mahkamah Agung karena kita harap maklum perkara yang mereka tanganin itu berasal dari seluruh Indonesia. Bayangkan kalau di setiap provinsi ada kabupaten kotanya 200 ataupun katakan 50 lah paling sedikit. Berarti setiap provinsi ada 50 pengadilan. Kali 30 provinsi lah. Ya kan 50 kali 30. Udah
1.500 ya. Nah, 1.500 perkara per hari yang masuk ke Mahkamah Agung. Ya kan, 30 kali 50. 1.500. Nah, jumlah hakim agung itu terbatas ya. Bayangkan, setiap harinya ada 1.500 perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Sementara misalnya jumlah hakim hanya 100 orang. Bayangkan berapa lama dia harus berapa orang coba? Kalau 100 orang bagi 1.500 berapa ya? 15 Pak ya. Nah, 15 perkara satu hari yang harus dia selesaikan satu hari. Kan itu dia. Nah, jadi ya buat putusan itu aja masing-masing itu bukan bisa semenit, 2 menit, sejam, 2 jam. Nggak bisa, kadang bisa berhari. Nah, jadi makanya lama proses putusan di Mahkamah Agung itu. Bisa 6 bulan, bisa setahun, bahkan lebih dia. Nah, inilah untuk pemeriksaannya yang tidak memiliki ketentuan yang baku, walaupun sebenarnya ada aturannya, tapi sering dilanggar akibat banyaknya perkara yang masuk. Sama seperti di tingkat pertama, tingkat banding juga terbatas dia. Setelah upaya hukum kasasi, ada lagi upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah, terhadap peninjauan kembali ini banyak alasannya, apakah ada novum ataupun ada kelalaian dari majelis hakim dalam memutus perkaranya. Nah, upaya hukum peninjauan kembali tidak menghentikan proses eksekusi, karena putusan Mahkamah Agung secara otomatis sudah putusan yang inkrah. Apa inkrah itu? Yaitu berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu dia. Baru ya kalau tidak ada lagi upaya hukum, barulah bisa mengajukan eksekusi terhadap putusan. Ya, dari putusannya bagaimana, apakah ada menghukum atau tidak, seperti itu. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Mas, Izin Pak bertanya Pak. silakan. Itu kalau mau dalam mengajukan peninjauan kembali, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai pemohon Pak?
Setiap tingkatan peradilan itu tetap ada biaya skumnya, tetap ada biaya perkara yang harus disetor. Nah, setiap tingkatan. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasan. Ya, oke, ada lagi. Pas. Ada Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, baik hukum acara perdata maupun hukum acara tun. Karena hari ini merupakan pertemuan kita terakhir. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada yang kurang atau yang tidak seluruh materi bisa saya sampaikan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di semester yang akan datang. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat malam Pak. Terima kasih Pak.